Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 11. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang menganggap Muchen bodoh karena berani menolak tawaran Guofeng dan berani mencari masalah di saat seperti ini. Guofeng yang tidak terima Muchen menolak tawarannya pun langsung mengeluarkan energinya untuk memberikan serangan. Namun hal itu dihadang oleh Muchen. Karena serangan pertama berhasil dilawan, Guofeng pun segera meluncurkan serangan berikutnya untuk Muchen. Karena tak ada serangan yang mampu mengalahkan Muchen, dia pun mengeluarkan teknik tebasan angin miliknya dan dibalas dengan segel kematian Shenduo milik Muchen. Guofeng segera mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, yakni tinju penghancur angin. Muchen pun mengeluarkan tangan pagoda Vajra untuk melawan serangan Guofeng. Siapa sangka ketika kedua kekuatan ini bertemu hanya meledak di udara tanpa menyakiti Muchen maupun Guofeng. Tak lama gelombang spiritual sudah dimulai. Semua orang berlomba-lomba untuk masuk dan mengambil teratai roh langit. Guofeng juga memutuskan menyudahi perkelahiannya dengan Muchen dan pergi mencari teratai itu sebelum gelombang spiritual meledak. 等明朝结束后，我再来找你算账。 Suling akhirnya bertemu dengan Muchen lagi dan ingin membalaskan dendamnya. Namun siapa sangka jika cambukan yang seharusnya mengenai Muchen malah mengenai air danau. Tak lama keluar gelombang yang dahsyat dan juga kuat. Hal itu telah membuka formasi dan memunculkan bunga teratai roh langit itu tumbuh. Kali ini semua orang bergegas ke tempat bunga itu tumbuh. Hal ini membuat sesama murid berkelahi untuk bisa mendapatkannya. Suling juga berduel dengan Su Qingqing. Mereka sama kuatnya dalam hal ini dan siapa sangka Su Qingqing memiliki kesempatan untuk menyerang Suling dengan teknik seni pedang angin. Beruntungnya Suling yang ditolong Muchen selamat dari serangan Su Qingqing itu. Jika Muchen tidak datang dan menolong, mungkin Suling akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Akhirnya, Muchen dan juga Suling bekerja sama untuk mendapatkan bunga teratai itu. Muchen akan menghadang Su Qingqing, sementara Suling akan mengambilnya. Ling meminta Muchen untuk berhati-hati karena Su Qingqing memiliki kakak yang berada di peringkat 5 daftar langit. Su Qingqing yang tidak terima Muchen ikut campur dalam urusannya dengan Suling ingin memberikannya pelajaran. Semua serangan Su Qingqing berhasil Muchen kalahkan. Hal ini membuat Muchen merasa jika serangan dari orang ini apakah hanya sebatas ini saja. Perkataan Muchen membuat Su Qingqing tersinggung dan dia ingin membalas Muchen dengan seni pedang roh langit tertinggi, pembunuh jiwa miliknya. Muchen segera melakukan perlawanan dan serangan itu berhasil dilawan menggunakan seni pagoda agung. Muchen pun berhasil memecahkan serangan dari Su Qingqing dan membuat seni pagoda agung miliknya membuat kekuatan baru. Muchen segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan pagoda agung penekan yang mampu menghancurkan pedang naga perak milik Su Qingqing. Hal ini membuat Su Qingqing bersumpah akan membunuh Muchen di masa depan nanti. Tak disangka bunga teratai meledak dan membuat bijinya sulit ditangkap karena mereka memiliki jiwa. Namun berbeda dengan Muchen, dia sangat mudah menangkapnya karena Muchen telah membuat perangkap untuk biji teratai dengan pagoda kecil miliknya. Su Qingqing yang mengetahui Muchen telah berhasil mendapatkan biji itu pun langsung mengincarnya. 把灵莲子交出来。 Suling pun pergi untuk membantu Muchen. Dia yang akan menghadang Su Qingqing sementara Muchen pergi untuk mengumpulkan biji teratai itu. Muchen berhasil mengumpulkan 3 biji bunga teratai sebelum gelombang spiritual itu menghilang. Muchen juga segera kembali ke dekat dari Suling Su Qingqing juga meminta Muchen untuk memberikannya 1. Baru dia tidak akan memperpanjang masalah hari ini. Tapi jika Muchen tidak memberikannya, jangan harap Muchen bisa menetap di dalam Akademi Beichang. Muchen mau memberikan biji teratai itu asalkan Su Qingqing mau membelinya dengan 500.000 nilai spiritual. Menurut Su Qingqing, hal ini sangat gila dan kemudian dia memutuskan untuk pergi karena tak mungkin bisa melawan Muchen dan juga Suling sendirian. Suling pun mengambil 1 biji teratai dan menganggap masalahnya dengan Muchen sampai di sini saja. Di sisi lain, Su Qingqing mengadu pada kakaknya yaitu Su Huang
untuk membalaskan dendam dan juga kemarahannya. 牧尘， Di sisi lain, Luoli dan juga Ye Qingling sedang membicarakan Mu Chen karena kedatangan Su Ling'er yang kelihatan marah. Tak lama, Mu Chen datang dan menjelaskan jika tadi Su Ling'er mencarinya, memang ada sedikit kesalahpahaman. Namun sekarang mereka sudah menjadi teman. Mu Chen juga memperlihatkan jika tadi dia mendapatkan biji bunga teratai dan memberikannya satu untuk Luoli. Ye Qingling memberitahu pada Mu Chen jika Luoli berhasil masuk ke master peringkat 83 di daftar langit. Mu Chen meyakinkan Luoli jika kelak ada orang yang mengganggunya, biarkan menjadi urusan Mu Chen saja. Ye Qingling yang tak tahan dengan pasangan yang sedang dimabuk asmara itu pun memutuskan untuk pergi. 不妨碍你们了。 Malam harinya Mu Chen bersumpah jika dia akan membantu Luoli melepaskan semua beban dengan tenang dan akan menanggung apa yang Luoli tanggung kali ini. Mu Chen pun segera memakan biji teratai itu dan mulai melakukan pelatihan. Dia merasa bahwa biji ini sangat bermanfaat untuk bisa menstabilkan ranah Heavenly Fusion tahap awal miliknya. Xiuyu yang melihat hal itu pun menyuruh Mu Chen untuk berlatih kitab konstelasi 4 dewa selagi energinya cukup. Mu Chen setuju dengan ide tersebut karena perjanjian dengan Li Xuantong sudah semakin dekat. 我必须尽快变强。 Ketika Mu Chen mencoba memejamkan matanya, ada suara yang berkata jika jiwa spiritual di 4 penjuru disebut naga Azure, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura ular. Keempat jiwa berkumpul bisa menstabilkan langit dan bumi. Mu Chen pun berhasil membuka segel dewa harimau putih yang merupakan seni spiritual tingkat dewa, namun harimau ini belum memiliki jiwa. Mu Chen yang merasa bingung pun didekati oleh Jiuyu. Dia menyarankan Mu Chen untuk meminta bantuan kertas hitam. Mu Chen pun mengarahkan kitab itu di atas kertas hitam. Tidak lama, kertas tersebut bereaksi dengan kitab ini dan mampu menghidupkan jiwa harimau putih. Tak lama kemudian ada murid baru yang melaporkan pada Mu Chen jika ada murid lama bernama Su Qingqing yang membuat onar di area murid baru. Mu Chen pun bergegas pergi ke sana karena Mo Ling sudah dibuat terluka. Su Qingqing terus memberikan pelajaran kepada siapapun yang berani melawan dia, dan dirinya ingin memberikan pelajaran pada Ye Sun-er, namun berhasil dihadang oleh Mu Chen. Saat Su Qingqing memarahi Mu Chen, tak disangka dari sebelah kiri datang Luoli dan menampar pipinya. Luoli melakukan hal ini karena Su Qingqing berani menampar Ye Sun-er dan memarahi Mu Chen. 这巴掌是为你刚才骂他打。 Tepat ketika Luoli ingin menghajar Su Qingqing dengan pedang miliknya, Su Huang pun datang dan menyelamatkan adiknya ini. Su Huang meminta Mu Chen untuk menyerahkan Luoli untuk dirinya, namun Mu Chen tidak mau. Dia bertekad meminjam kekuatan Jiuyu untuk mengalahkan Su Huang. Namun tidak lama, Li Xuantong datang dan membela Luoli. Hal ini membuat Su Huang mundur karena tak mau berurusan dengan Li Xuantong ini. Sementara Li Xuantong meminta jawaban Mu Chen untuk meninggalkan Luoli, dan Mu Chen tetap tidak mau melakukan hal itu. Li Xuantong pun mengajak Mu Chen untuk berduel 3 hari lagi dengan syarat jika Mu Chen kalah, maka dia harus mau meninggalkan Luoli. Tapi jika dia yang menang, maka Li Xuantong tidak akan mengganggunya kembali. 你亮剑，我接招。 Dalam sunyinya malam, Luoli pergi menemui Mu Chen dan memintanya untuk tidak menerima tantangan dari Li Xuantong karena hal ini sangat berbahaya untuk Mu Chen. Tapi orang ini mengatakan jika dia menyukai Luoli dan akan tetap menerima tantangan itu serta menghancurkan segala kesulitan yang menghalangi kebersamaan mereka berdua. Mu Chen dan juga Luoli saling berjanji jika mereka akan selalu bersama apapun tantangan yang terjadi. Mereka pun kemudian berciuman sebagai pertanda janji yang baru saja mereka ucapkan. 3 hari kemudian semua orang, baik dari murid baru maupun master daftar langit, pergi menonton pertandingan antara Mu Chen dan juga Li Xuantong. Para master daftar langit yakin jika tantangan ini pasti berkaitan dengan seorang wanita yang ikut turun tangan waktu itu dan bernama Luoli. Bahkan He Yao
Orang yang jarang keluar karena sibuk berlatih pun menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan kali ini. Tidak lama Mu Chen, Luo Li, dan juga teman-temannya pun datang. Mu Chen segera pergi mendekati Li Xuantong dan orang ini segera menjelaskan jika Mu Chen berhasil menahan 3 serangannya, maka dia akan dianggap menang. Mu Chen pun setuju akan hal itu. Li Xuantong pun segera melancarkan serangan pertama dengan membuka segel formasi tapak giok roh mistik dan dibalas Mu Chen dengan segel kematian Shen Luo. Kedua kekuatan ini beradu, namun tidak ada yang mundur. Mu Chen akhirnya membiarkan segel miliknya tak menahan serangan Li Xuantong dan mencoba menyerang Li Xuantong kembali. Namun, kedua pemuda ini sama-sama kuat sehingga tidak ada yang terluka di antara mereka. Baik Mu Chen maupun Li Xuantong masih tetap berdiri dengan gagahnya. 是我曾经的成名招式。 Karena jurus pertama belum berhasil, Li Xuantong segera mencoba jurus yang kedua yang diyakini sudah di tingkat dewa, yakni seni spiritual Heavenly Profon yang berbentuk jari Profon. Mu Chen yang melihat hal itu pun langsung mencoba kitab konstelasi 4 dewa yang dia miliki. Akhirnya Mu Chen berhasil membuka segel dewa harimau putih. Keduanya pun segera saling serang dan membuat kedua kekuatan itu hancur di udara. Hal ini sedikit melukai Mu Chen, namun dia tetap dianggap menang karena mampu bertahan dari serangan kedua milik Li Xuantong. Untuk serangan ketiga, Mu Chen minta dia yang menyerang Li Xuantong dan orang ini pun menyetujui permintaan dari Mu Chen. Tak lama kemudian Mu Chen segera membuka segel formasi tingkat 4 yang sudah dia pelajari. Tak membutuhkan waktu lama, formasi teratai siluman sudah berhasil dibentuk oleh Mu Chen. Li Xuantong pun segera membuka formasi terkuatnya yaitu Kompas Heavenly Profon. Keduanya merupakan jurus andalan milik Mu Chen dan juga Li Xuantong. Serangan ketiga ini juga berhasil Mu Chen terima dengan kembali memecahkan teknik Kompas Heavenly Profon milik Li Xuantong itu. Dan pertandingan kali ini dimenangkan oleh Mu Chen. Li Xuantong juga mengakui kehebatan lelaki yang telah dipilih oleh Luo Li. 洛离的眼光果然很好。 Keesokan harinya Luo Li pergi menyerang Li Xuantong dengan seni Luo Shen miliknya. Li Xuantong tak heran jika Luo Li disebut sebagai jenius langka dari klan Dewa Luo karena kekuatan seni Luo Shen-nya hampir sempurna. Luo Li meminta Li Xuantong untuk tidak mengganggu Mu Chen lagi jika mereka masih mau berteman. Tak disangka masalah yang Luo Li hadapi adalah klan Dewa Luo yang hampir musnah. 神族失落西山，雄狮已老。 Beberapa hari telah berlalu, Li Xuantong pergi menemui Mu Chen untuk memberitahukan identitas, tanggung jawab, serta beban yang Luo Li tanggung. Hal ini dilakukan oleh Li Xuantong sebagai bentuk bayaran atas kekalahannya. Di dalam dunia 1000 besar, ada banyak klan dan juga sejarah yang memiliki dasar yang kuat. Sedangkan Luo Li berada di wilayah paling barat klan Dewa Luo, salah satu dari 4 dewa di dunia surga barat. Klan Dewa Luo sendiri pernah berada jauh di atas 3 klan yang lainnya. Namun selama ratusan tahun, orang berbakat telah gugur dan menjadi semakin mundur. 不思进取，丝毫不知洛神族。 Beberapa anggota inti dari klan terlalu terlena dengan kejayaan sebelumnya dan membuat klan ini rusak parah. Para anggota membutuhkan Luo Li untuk menangani masalah itu. Belasan tahun yang lalu, klan Dewa Luo berperang dengan klan Dewa Li. Hal ini membuat ayah Luo Li gugur dan membuat klan tersebut mengalami kemunduran yang sangat parah karena tidak ada yang bisa menjadi tonggak dari klan tersebut. Semakin Luo Li dewasa, semakin menunjukkan bakat yang melebihi ayahnya. Luo Tianzhen, kakek dari Luo Li, terpaksa meletakkan tanggung jawab yang besar terhadap Luo Li ini sebagai calon kaisar dari klan Dewa Luo, dan dia dipaksa menanggung harapan klan yang sangat besar itu. 被迫承担起这个庞大种族。 Li Xuantong berkata jika waktu Mu Chen dan juga Luo Li untuk bersama tidak akan lama lagi karena batasan dari Luo Tianzhen akan tiba. Sebelum dia mati, pasti Luo Li akan kembali mewarisi klan Dewa Luo dan masuk ke ranah sovereign, lalu menjadi kaisar Luo yang sesungguhnya. Untungnya, klan Dewa Luo memiliki hubungan yang baik
dengan klan roh api ranah Heavenly Sovereign. Li Xuantong memberitahu Mu Chen jika dia hanya punya waktu selama 5 tahun untuk terus tumbuh dan membantu Luoli dalam kesulitannya ini. 但我并不认为，凭借这5年时间， Pagi harinya saat Mu Chen sedang berlatih, Su Ling datang mencari dirinya karena sang kakak yaitu Su Xuan ingin bertemu dengan dia. Karena Su Ling berkata hal ini, hal yang baik, maka Mu Chen bersedia bertemu dengan Su Xuan. Tidak lama kemudian Su Xuan langsung memberitahu maksudnya mengundang Mu Chen ke tempat ini. Dia menerima tugas tingkat surgawi dari aula tugas dan bertanya apakah Mu Chen berminat gabung dengannya untuk pergi ke Bukit Naga Putih mencari sebuah ruang rahasia. Su Xuan yakin Mu Chen adalah orang yang hebat dan memiliki moral. Dia tidak akan meninggalkan rekannya jika mengalami kesulitan. Su Xuan juga berjanji akan membagi imbalan dengan rata. Setidaknya Mu Chen akan memperoleh 1.500.000 nilai spiritual jika berhasil menjalankan misi ini. Mu Chen pun menyetujui tawaran itu, namun dia juga meminta satu permintaan untuk mendapatkan satu tempat lagi untuk Luoli. Namun hal ini tidak bisa karena anggota mereka sudah lengkap. 这次任务的人数限制是5人。 Ketika Mu Chen sudah akan pergi, He Yao datang untuk menanyakan tawarannya kepada Su Xuan beberapa hari lalu. Namun Su Xuan sudah menetapkan Mu Chen sebagai orang yang akan melengkapi formasi miliknya. Mendengarkan hal itu, He Yao meminta Mu Chen menyerahkan posisi itu karena dia sangat ingin ikut andil dalam misi kali ini. He Yao berjanji akan memberikan imbalan yang besar untuk Mu Chen jika setuju dengan tawarannya. Tapi Mu Chen tidak mau karena ingin menjaga kepercayaan Su Xuan yang sudah memberikan kuota itu untuk dirinya. Mendengarkan jawaban dari seorang Mu Chen membuat He Yao segera pergi dari kediaman Su Xuan ini. 好好表现，沐尘。 3 hari telah berlalu, Mu Chen sudah harus berangkat menjalankan misi itu. Dia berpamitan dengan Luoli dan memintanya untuk menunggu kepulangannya. Mu Chen juga berjanji dia akan menjadi orang terkuat agar bisa berdiri di depan Luoli. Mu Chen bersama dengan 4 orang yang lainnya pun segera pergi menjalankan misi tersebut. Mereka mencoba bermalam di kota Bailong demi mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Su Xuan memperingatkan agar mereka tidak membuat masalah karena orang baik dan juga orang jahat semuanya bercampur di dalam tempat ini. Kota ini juga sangat dekat dengan Bukit Naga Putih. Dalam radius 50 km bukan hanya kota Bailong saja yang mendominasi, melainkan ada kota lain seperti Fraksi Pedang Astral Langit dan juga kelompok Liger. 天罡剑派和狮虎团同样不可小 Tak disangka saat mereka baru sampai sudah ada acara lelang asosiasi Nine Summer yang hampir dimulai. Mereka pun memutuskan untuk ikut pergi karena di sana sering ada benda bagus dan juga cocok untuk mencari tahu situasi ruang rahasia ranah Heaven Span itu. Di acara lelang kali ini dihadiri oleh banyak kalangan, Tuan Muda Bailong, Ketua Fraksi Pedang Astral Langit dan juga kelompok Liger, serta lebih banyak lagi. Tak lama Biseng sebagai pelelang sudah sampai. Hal ini menjadi tanda dimulainya lelang kali ini. Satu persatu barang lelang pun dikeluarkan. Sampai ada satu barang yang cukup langka yaitu peninggalan Master Formasi tingkat tinggi. 就是个破铁球嘛！ 哎，大家不要小瞧此物。 Benda itu adalah bola formasi spiritual yang hanya bisa diciptakan oleh Master Formasi tingkat tinggi karena simbol yang ada pada bola besi ini merupakan formasi mengerikan yang diukir dengan cara khusus saat melawan musuh. Mu Chen yang merasa tertarik dengan bola itu karena formasi yang terukir bisa sebanding dengan formasi spiritual teratai iblis milik Mu Chen. Biseng memulai membuka dengan harga 300.000. Semua orang di sana tidak ada yang berminat karena belum tentu bisa diaktifkan jika didapatkan. Berbeda dengan Mu Chen yang langsung menawarnya seharga 350.000. Namun Tuan Muda Bailong langsung menawarnya seharga 1.500.000. Su Ling juga memberikan tawaran menjadi 2.500.000. Akhirnya Su Ling bisa mendapatkan bola itu untuk diberikan kepada Mu Chen. 恭喜这位小姐拍得临阵子。 Tidak lama kemudian, sebuah benda berharga yang menjadi barang lelang utama hari ini pun dikeluarkan
Dan benda ini adalah pilar giok naga putih peninggalan Sovereign Bailong yang telah gugur. Lelang kali ini sangat sulit karena banyaknya orang yang mengincar giok tersebut. Namun tuan muda dari kota Bailong kali ini berhasil mendapatkannya dengan harga 10 juta. Di kediaman penguasa kota Bailong, tetua Baisuan yakin jika ini memang peninggalan Venerable Bailong. Tuan muda memberitahu pada ayahnya jika ada orang dari Akademi Beicang yang datang ke kota Bailong hari ini. Salah satu dari mereka adalah Susuan, peringkat 3 daftar langit Akademi Beicang dan memiliki kemampuan ranah Heavenly Transformation tahap menengah. Baisuan dan juga anaknya yakin jika mereka datang kali ini demi ruang rahasia ranah Sovereign. Baisuan memerintahkan pada anaknya untuk membawa pengawal Longmo keluar kota dan menghabisi para murid Akademi Beicang. Muchen dan juga yang lainnya kini telah sampai di area dalam Bukit Naga Putih atau Bukit Bailong. Susuan berkata jika tugas kali ini akan sedikit sulit karena pilar giok naga putih sudah muncul. Susuan yakin akan ada banyak orang ahli yang menuju ke Bukit Naga Putih. Jika ruang rahasia ranah Sovereign tersebar, mereka harus jauh lebih berhati-hati lagi. Mukui diberi perintah oleh Susuan untuk mulai berjaga malam ini. Tak disangka dari kejauhan tuan muda kota Bailong sudah mengawasi Muchen dan juga teman-temannya. Dia memerintahkan kepada pasukannya untuk menyingkirkan Muchen dan juga rekan-rekannya itu tanpa sisa. Tak disangka dahulu istana naga iblislah yang menguasai daratan Beicang. Namun karena naga putih Sovereign mencuri benda berharga dan juga berkhianat, serta Akademi Beicang yang memperburuk situasi, hal ini membuat Akademi Beicang menjadi penguasa saat ini. Pasukan tuan muda Bailong sudah mulai menyerang pertahanan Muchen dan juga yang lainnya. Susuan pun pergi mengalahkan para pasukan itu disusul oleh Mukui dan juga Anran. Sedangkan Muchen dan juga Suling diminta untuk berjaga, takut jika terjadi sesuatu yang buruk. Namun tidak disangka ada 4 orang ranah Heavenly Fusion tahap akhir yang menyerang mereka. Dan kemudian hal itu terus memberikan serangan pada Muchen bersama dengan Suling Serangan yang begitu banyak mampu melukai Suling Muchen pun membawa Suling pergi untuk bersembunyi sementara dia yang akan mengecoh para lawan. Tak disangka siasat ini berhasil membuat mereka terkecoh dan mengikuti kemana Muchen pergi. Kemudian Muchen berpura-pura lemah dan langsung memberikan serangan yang cukup fatal. Muchen pun berhasil melenyapkan 1 di antara 4 orang itu. Mereka yang tidak terima pun langsung menyerang Muchen secara bersamaan. Namun dengan kecerdikan Muchen berhasil melenyapkan mereka satu persatu. Muchen tinggal mengurus 1 orang lagi. Namun dia ingin kabur karena tahu kehebatan dari Muchen ini. Sementara Muchen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia memberikan serangan menggunakan seni pagoda agung. Pasukan tuan muda Bailong juga telah berhasil dikalahkan oleh Muchen kali ini. Susuan yang melihat tanda di leher orang yang memberikan serangan, mereka pun tahu jika orang-orang ini adalah pasukan dari istana naga iblis. Mereka pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke tempat di mana ruang rahasia itu muncul. Di perjalanan, Susuan menjelaskan jika beberapa ratus tahun yang lalu Akademi Beicang dan juga istana naga iblis pernah berperang demi memperebutkan kekuasaan di dataran Beicang. Dan alhasil, Akademi Beicang menang dalam peperangan kali ini. Namun, istana naga iblis belum diberantas sampai tuntas. Karena hal inilah dendam itu pun terbentuk. Tidak lama Muchen dan juga teman-temannya sudah sampai di depan tempat ruang rahasia itu berada. Mereka mencoba memasuki tempat gugurnya Master Sovereign itu. Tak disangka di sana juga sudah banyak orang yang menunggu. Tak lama, tuan muda kota Bailong dan juga pasukannya telah datang untuk ruang rahasia tersebut. Tiba-tiba saja ada pergerakan dari dalam tanah
dan munculkan naga putih Sovereign. Seketika naga itu mengaum dengan keras dan membentuk formasi yang membuka ruang rahasia ranah Sovereign tersebut. Mereka pun segera masuk ke dalam ruang itu dengan hati-hati karena yakin tidak semudah untuk mengambil benda peninggalan ranah Sovereign di dalam tempat ini. Sesampainya di dalam, Mu Chen yakin jika mereka dibawa ke tempat yang berbeda. Mu Chen yang ingin segera bergabung dengan yang lainnya diberikan peringatan oleh Jiu Yu jika tempat ini banyak tumbuh teratai roh api yang baik untuk Nine Netherbird. Namun untuk bisa mendapatkannya bukan hal yang mudah karena ada piton pemakan api yang melindungi teratai roh api tersebut. Tidak lama, Tuan Muda Bai dan juga pasukannya datang. Dia yang melihat Mu Chen sendirian merasa sangat beruntung karena dengan ini dirinya bisa menghabisi Mu Chen. Namun belum sampai hal itu terjadi, Mu Chen sudah melayangkan serangan pada Tuan Muda Bai tersebut. Hal ini telah membuat Tuan Muda Bai yang tidak terima langsung memerintahkan pada Kui Lao untuk melenyapkan Mu Chen. Sementara Mu Chen yang tahu situasi tidak menguntungkan bagi dirinya segera memikirkan cara untuk lolos dari kepungan pasukan Istana Naga Iblis. Tapi Kui Lao terus memberikan serangan terhadap Mu Chen dan tidak akan membiarkan bocah itu kabur dengan mudah. Namun Mu Chen kali ini juga segera meladeni keinginan dari Kui Lao. Mu Chen, Jiu Yu memberitahu Mu Chen jika di bawah magma ada gejolak yang memungkinkan berasal dari teratai peri roh api. Jiu Yu meminta Mu Chen untuk segera melompat ke bawah karena api Nine Netherbird cukup untuk melawan magma ini. Kui Lao pun segera menyerang Mu Chen dengan tombak naga hitam dan dihadang seni pagoda agung milik Mu Chen ini. Karena ada rencana lain, Mu Chen berpura-pura kalah dan masuk ke dalam magma. Hal ini berhasil mengelabuhi Kui Lao dan juga yang lainnya. Tuan Muda meminta Kui Lao untuk turun menyusul Mu Chen. Namun Kui Lao yakin jika Mu Chen sudah mati karena magma itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang manusia. Hal terpenting yang sekarang dilakukan adalah merebut peninggalan naga putih ranah Sovereign. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi. Di dalam magma ini, Jiu Yu meminta Mu Chen untuk pergi ke sisi kanan bawah 200 meter dari sini. Mu Chen pun berhasil menemukan teratai roh peri api. Ketika Mu Chen ingin mengambil teratai itu, dia mendapatkan serangan mendadak dari Raja Piton pemakan api yang telah menjaga teratai tersebut. Ketika Mu Chen memutuskan untuk pergi dari sana, Raja Piton terus mengikutinya dan memberikan serangan tanpa henti. Akhirnya Mu Chen memutuskan untuk memberikan serangan balik. Namun belum sempat Mu Chen membuka formasi, Jiu Yu sudah lebih dahulu keluar. Hanya dengan sekali serang, Jiu Yu mampu mengalahkan monster itu dan bisa menyerap esensinya dengan mudah. Jiu Yu juga memberikan benda milik Raja Piton untuk Mu Chen berupa plat naga putih peninggalan sang naga putih ranah Sovereign. Bailong? Mu Chen pun segera mengambil teratai peri roh api untuk Jiu Yu dan biji teratainya untuk Mu Chen sendiri. Mu Chen harus segera mengekstrak kekuatan dari biji teratai itu sebelum makhluk yang lainnya datang. Saat mengekstrak, racun api yang menembus api Nine Netherbird berhasil disingkirkan. Setelah berhasil mengekstrak biji teratai itu, Mu Chen pun segera naik dan bertemu dengan pasukan Istana Naga Iblis. Karena melihat Mu Chen masih hidup, mereka segera lari untuk memberitahukan pada Tuan Muda Bai jika Mu Chen masih ada. Tapi Mu Chen tidak membiarkan hal itu terjadi dan dia pun mengalahkan para pasukan itu lalu pergi dengan cepat. Sementara di dalam aula batu, Anran telah menemukan lingkaran roh naga dan mengambilnya. Namun beberapa orang datang dan merebut benda itu. Anran pun segera memakai lingkaran roh naga itu untuk menyerang para pasukan yang telah memberikan serangan terlebih dahulu pada dirinya. Karena para pasukan yang sudah tumbang, Cheng Xi dan juga Cheng Hu segera maju bersama untuk memberikan serangan terhadap Anran. Karena hal ini, lingkaran merah berhasil mereka rebut. Dan itu ternyata masih belum cukup bagi mereka. Orang-orang Seraka itu menginginkan semua benda berharga milik Anran. Tapi Anran tidak mau menyerahkannya dan memilih untuk mati bersama saja. Tak lama mereka
segera memberikan serangan pada Anran secara bersama-sama. Dan beruntungnya Mu Chen datang tepat waktu untuk memberikan pertolongan kepada Anran. 你们还要不要脸？ Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mereka akan selamat dari serangan kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.